Karena kehidupan ini diciptakan sebagai tempat fitnah, ujian dan cobaan. Dalam semua kondisi, dimanapun engkau berada, engkau akan mendapatkan fitnah. Tatkala seorang masih mahasiswa, tatkala dia sudah lulus, tatkala dia sudah bekerja, tatkala dia masih bujangan, tatkala dia sudah menikah, tatkala dia belum punya anak, setelah punya anak. Gak akan pernah kita bisa keluar dari fitnah. Dalam kondisi suka, kita sedang dalam ujian. Dalam kondisi kita berduka, kita pun sedang dalam fitnah. Fitnah itu di antara tujuannya untuk menyingkap jati dirimu. Engkau siapa? Engkau itu siapa? Tanpa fitnah, kita nggak tahu orang ini baik atau buruk. Kenapa di sekolah ada ujian? Ya, supaya nampak siapa yang mulia dan siapa yang hina. Agar kelihatan siapa yang pantas dan siapa yang tidak pantas. Teman-teman yang sekarang bekerja di Nestle umpamanya. Bagaimana tatkala mereka kuliah? Mereka melihat ada kawan-kawan yang malas. Ada kawan-kawan yang dia belajar hanya malam ujian. Hanya sekedar untuk lulus. Tapi ada yang bersungguh-sungguh. Allah Azza wa Jalla berfirman di surat Al-Jin ayat 16 dan 17. Tafadhol dibacakan. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وأن لو استقاموا على الطريقة لأسقيناهم ماء غدقا لنفتنهم فيه ومن يعرض عن ذكر ربه يسلكه عذابا صعدا. Dan sekiranya mereka tetap berjalan lurus di atas jalan itu, agama Islam, niscaya kami akan mencurahkan kepada mereka air yang cukup. Dengan cara itu kami hendak menguji mereka, dan barang siapa berpaling dari peringatan Tuhannya, niscaya akan dimasukkannya ke dalam azab yang sangat berat. Barakallahu fikum. Kita lihat. Wa allaw istaqamu 'ala tariqah. Sekiranya mereka itu istiqamah. Ini orang udah istiqamah. Di atas jalan yang benar. Di atas agama Islam. Kami akan berikan nikmat. Kami akan berikan rezeki kepada mereka. Untuk apa rezeki itu? Sebagai balasan buat mereka? Di sini kita sedang berada di tempat untuk bekerja. Balasannya belum. Kalaupun ada balasan di dunia ini, balasan itu pun mengandung ujian. Maka Allah katakan rizki yang Allah berikan, air yang segar yang cukup buat mereka. Untuk apa? Linaftinahum fi. Untuk kami beri fitnah kepada mereka. Lanjut istiqomah apa enggak? Berapa banyak orang yang susah istiqomah, yang tatkala dalam kondisi sulit istiqomah, namun tatkala Allah berikan nikmat, dia enggak istiqomah. Maka Allah katakan, وَمَنْ يُعْرِضْ عَنْ ذِكْرِ رَبِّهِ. Barang siapa yang kasih nikmat, kasih Masya Allah, karunia, diluaskan rizkinya, malah dia berpaling dari peringatan Allah Azza wa Jalla. Maka akan ada azab yang amat berat yang dia akan memasukinya. Ahibati fillah. Kita berbincang, sekarang ini zaman fitnah. Kira-kira kalau engkau hidup di masa awal dakwah Rasul sallallahu alaihi wasallam, bagaimana fitnah pada masa itu? Menakutkan,
Menyeramkan sekali. Bagaimana para sahabat Nabi sebagian itu disiksa agar keluar dari agama Allah Azza wa Jalla. Ada yang dipenjara oleh keluarganya. Ada yang diikat sama keluarganya. Ada yang dibungkus kemudian dibakar sama keluarganya. Ada yang sampai mati disiksa. Itu fitnah. Agar tampak siapa yang benar-benar beriman dan siapa yang pura-pura beriman. Dan akhirnya para sahabat Nabi keluar emas 24 karat. Ketika Rasul SAW hijrah ke kota Madinah, terjadi perang Badar. Menang umat Islam. Kemenangan umat Islam ini jadi fitnah. Muncul kelompok baru yang namanya al-munafiqun. Orang-orang munafik. Jadi kemenangan itu jadi fitnah buat mereka. Ahibati fillah. Selama kita hidup, dimanapun kau hidup, mau hidup di desa, mau hidup di kota, apapun jabatan yang engkau duduki, mau jadi presiden, mau jadi menteri, mau jadi gubernur, mau jadi rakyat jelata, engkau tidak akan pernah lepas dari fitnah. Sampai ruhmu berpisah dari tubuh. Taib, setelah mati pun masih ada fitnah di alam kubur yang harus kita lewati. Hasan al-Basri rahimahullahu ta'ala menjelaskan bahwasanya Allah tidak menjadikan akhir dari amalan kita itu kecuali tatkala ajal menjemput kita. Jadi nggak ada istilah pensiun dalam kehidupan seorang muslim. Aku pensiun ya, umurku sudah 56 tahun. Umurku udah 60 tahun. Nggak ada. Terus sampai kapan kita harus menghadapi fitnah ini? Sampai mati. Allah berfirman di surat Al-Hijr ayat 99. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Dan sembahlah Tuhanmu sampai yakin ajal datang kepadamu. Nah, beribadah tuh, beramal, istiqomah, nggak ada waktunya istirahat. Kecuali tatkala ajal menjemput kita. Ahibati fillah, memang kita sekarang hidup mungkin di era yang fitnahnya itu merajalela. Sulit seorang untuk menyembunyikan diri dari fitnah. Dunia semakin terbuka, bumi seakan-akan berada di genggaman tangan kita. Perzinaan semakin mudah. Orang mau cari pelacur sangat mudah. Pelacur mencari laki-laki hidung belang begitu mudahnya. Pembunuhan di mana-mana. Bahkan nyawa manusia begitu murahnya. Banyak lagi pemikiran-pemikiran yang menyimpang. Tidak sedikit penyimpangan-penyimpangan dianggap hal yang biasa. Muncul kelompok yang mengaku muslim tapi Islamfobia. Muncul idola-idola yang diidolakan oleh umat Islam padahal dia tidak pernah meletakkan keningnya untuk Allah Azza wa Jalla. Orang-orang fasik dijadikan idola. Orang-orang kafir dijadikan panutan. Harta. Orang nggak lagi peduli dengan halal haram. Hiburan-hiburan semua dianggap boleh. Sehingga istiqomah di masa yang seperti ini jadi berat. Ahibati fillah.
Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, beliau pernah mengatakan, "Ya'ti 'alan nasi zamanun as-sabiru fihim 'ala dinihi kal qabid 'ala al-jamr." Akan datang suatu masa kepada manusia orang yang bersabar dalam menegakkan agamanya. Ingat, bukan sabar terkena musibah. Kalau sabar terkena musibah itu sabar terpaksa. Orang usahanya gagal, sawahnya dimakan wereng. Apa yang bisa dia lakukan? Nggak ada. Apa bisa dia mengusir orang tersebut sehingga tanaman sawahnya kembali? Nggak ada, udah selesai. Musibah sabar menghadapi musibah itu sesuatu yang udah lewat. Nggak ada cara lain. Tapi Nabi SAW menjelaskan ini tuh orang sabar dalam memegang agamanya. Seperti apa? Kal qabid 'ala al-jamr. Seperti orang yang memegang bara api. Apa maknanya? Sebagian pensyarah hadis ini mengatakan, kama la yumkinul qabd 'ala al-jamrah. Sebagaimana enggak mungkin orang itu memegang bara api kecuali dengan kesabaran yang ekstra dan kekuatan menahan sakit begitu pula. Nggak bisa dibayangin orang yang memegang agamanya kecuali dengan kesabaran yang besar sekali. Ya, agar kita bisa sabar tuh pegang bara api. Paling tidak kita harus tahu dapat apa kita kalau kita melakukan itu. Rasulullah SAW mengatakan, inna min waraikum ayyamas sabar. Di belakang kalian itu ada hari-hari yang penuh dengan kesabaran. Lil mutamassiki fihinna yawma idzin bima antum alaih ajru 50 minkum. Buat orang yang berpegang teguh di hari-hari itu kepada agamanya akan mendapatkan pahala 50 orang dari kalian. Apa kata para sahabat? Ya Nabi Allah, awaminhum. Wahai Nabi Allah, apa maksudnya 50 orang dari mereka? Qala bal minkum. Bukan. Dari kalian. Ada banyak ayat. Ada banyak hadis yang berbincang tentang istiqamah. Yang kalau kita membaca ayat-ayat tersebut, paling enggak kita termotivasi untuk istiqamah. Karena kita tahu kita dapat apa gitu. Teman-teman yang di Nestle ini, anak kalau dengar ceritanya, Masya Allah, mereka adalah orang-orang yang sabar. Yang siap untuk ditempatkan. Sabar berpisah sama keluarganya, berpisah sama anak-anaknya. Buat mereka nggak masalah, Ustaz. Nggak masalah kan? Engkau meninggalkan keluargamu, meninggalkan orang tuamu demi sebuah pekerjaan atau demi sebuah karir, atau karena engkau ingin naik jabatanmu, atau entah apa lagi yang kau inginkan. Iya. Mengetahui pahala dan ganjaran itu membuat kita jadi siap untuk berjuang. Allah berfirman di surat Fussilat ayat 30 tentang orang-orang yang istiqamah. Mereka dapat apa sih? Naam, tafadhal, dibaca. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
Innalladzina qalu rabbuna Allah thumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. Sesungguhnya orang-orang yang berkata Tuhan kami adalah Allah, kemudian mereka meneguhkan pendirian mereka, maka malaikat-malaikat akan turun pada mereka dengan berkata, janganlah kamu merasa takut dan janganlah kamu bersedih hati, dan bergembiralah kamu dengan memperoleh surga yang telah dijanjikan kepadamu. Masya Allah. Tuh, nggak ada takut, nggak ada sedih. Orang istiqomah tuh nggak ada rasa takut, nggak ada sedih. Apapun yang dia hadapi. Apa yang terjadi sama dia ketika dia istiqomah, malaikat itu akan menguatkan hatinya. Surga di depanmu. Bayangin ya, kalau bicara surga. Orang di dunia ini mungkin kalau memandang orang terkaya di dunia, ya Allah, kaya banget tuh orang. Pernah melihat orang kaya makan 5 piring. Malah orang miskin yang makannya lebih banyak daripada orang kaya. Lebih lahap mana orang kaya makan dan orang miskin makan. Banyak orang-orang kaya raya tapi banyak pantangan dalam makanan. Orang miskin gak ada pantangan. Di surga semuanya boleh. Dan engkau kekal selama-lamanya. Orang yang paling rendah tempatnya di surga itu siapa? Itu orang mendapatkan 10 kali dunia dan isinya. Itu orang yang paling terakhir masuk surga. Lalu engkau gak mau istiqamah. Apa sih makna istiqamah? Ada banyak definisi para ulama. Tapi intinya istiqomah itu ya melaksanakan ajaran Islam sewajarnya. Gitu iya. Nggak usah ditambahin dan nggak usah dikurangi. Seperti biasanya aja. Nggak berlebih-lebihan dan tidak ada yang diremehkan. Itu istiqomah. Abu Bakar Siddiq ketika ditanya tentang istiqamah, dia mengatakan, "Alla tusyrik billahi syai'an." Jangan melakukan kesyirikan. Jaga tauhidmu. Umar bin Khattab ketika berbicara istiqamah, dia mengatakan, "Antastaqima 'alal amri wan nahi." Engkau istiqamah di atas perintah dan larangan. Perintah kerjakan, larangan tinggalkan. Jangan kemudian kau muter-muter cari celah, ini mungkin yang haram bisa jadi halal, yang halal mungkin bisa dijadikan haram. Enggak. Istiqomah itu jalan lurus, itu jalan aja engkau. Uthman bin Affan ketika berbicara istiqamah, dia mengatakan akhlasul amal lillah. Mereka beramal ikhlas lillahi ta'ala. Hasan al-Basri ketika berbicara istiqamah, dia mengatakan istaqamu ala amrillah. Itu Allah tatkala menyebutkan tentang orang-orang istiqamah, mereka itu lurus, tegak berada di atas perintah Allah, fa'amilu bi ta'atihi, melaksanakan perintahnya, mentaati Allah, wajtanabu ma'asiyatahu, dan menghindari kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan masih banyak lagi ucapan-ucapan yang berkaitan dengan istiqamah ini. Nabi alaihissalatu wassalam mengatakan istaqimu walan tuhsu. Udahlah, kalian istiqamah, laksanakan perintah. Kalian itu nggak akan bisa melaksanakan semua ajaran agama, tapi udah berusaha lah untuk melaksanakan. Laksanakan. Nggak usah banyak mikir. Perintah kerjain, larangan tinggalkan. Ini namanya manusia berbuat dosa, wajar. Wa'lamu anna khaira a'malikum as-salah. Hadis Thauban ini. Sebaik-baiknya amal kalian adalah salat. Wala yuhafidu 'alal wudu illa al-mu'min. Dan tidaklah menjaga wudu kecuali orang beriman.
Ahibati fillah. Maka kalau bicara istiqomah itu jadi muslim yang kafah. Istiqomah itu jadi orang Islam yang kafah. Kebanyakan kita kan Islam keturunan. Ada mungkin yang Islam keturunan berubah jadi Islam liberal nantinya. Berubah jadi Islam model ini, macam-macam modelnya nanti. Tapi awalnya kita Islam keturunan, alhamdulillah. Terus gimana supaya istiqomah? Ya, kau belajar. Allah Azza wa Jalla berfirman di surat Al-Baqarah ayat 208-209, mengajak orang yang sudah beriman untuk menyempurnakan keimanannya, untuk secara totalitas berserah diri kepada agamanya. Ustaz, agama? Iya, agama. Engkau mau bicara apa sekarang? Yang engkau perlukan itu agamamu. Dunia, kita hidup di dunia. Nah, agama juga menyuruh kita mencari dunia. Tapi bukan untuk dunia. Jadi kalau ada orang yang beranggapan, kalau ngelihat orang menjalankan agamanya dengan bagus, ya, dikatakan fundamentalis, ini radikal, subhanallah. Terus engkau agamanya mau kayak apa? Yang biasa-biasa aja. Itu yang kita inginkan. Islam yang biasa-biasa aja. Itu istiqomah. Nggak usah ditambahin, nggak usah dikurangin. Engkau jangan kurangin. Dan engkau nggak usah tambahin. Cukup sesuai dengan aturan. Makanya kita lihat. Orang itu, ya kayak Nestle, kita bicara Nestle. Nestle itu punya aturan. Kalau bicara buat susu, kelebihan gulanya atau kekurangan gulanya, reject. Bungkusnya, warnanya nggak sesuai, warna bungkusnya terlalu terang atau terlalu pudar, reject. Ada banyak sekali aturan-aturan. Reject. Nah, untuk menjaga kualitas. Dalam beragama pun, jaga kualitas agama. Gimana caranya? Ya udah, biasa-biasa aja. Coba dibaca firman Allah di surat Al-Baqarah ayat 208-209. Ya ayyuhalladzina amanu dkhulu fis-silmi kaffatan wa la tattabi'u khutuwatis syaitani innahu lakum aduwwun mubin. فَإِنْ زَلَلْتُمْ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَتْكُمُ الْبَيِّنَاتُ فَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ. Wahai orang-orang yang beriman, masuklah ke dalam Islam secara keseluruhan, dan janganlah kamu ikuti langkah-langkah setan. Sungguh ia musuh yang nyata bagimu. Tetapi jika kamu tergelincir setelah bukti-bukti yang nyata sampai kepadamu, ketahuilah bahwa Allah Maha Perkasa, Maha Bijaksana. Nah, masuk Islam itu bukan sepertiganya. Sepertiganya Islam, 2/3 lainnya. Atau seteng-seteng. Seteng-seteng kata orang. Setengah-setengah. Ana setengah Islam, setengah budaya. Enggak. Terus nggak bisa. Allah udah nyuruh. Kafah. Jangan ikutin langkah-langkah setan. Dulu ada orang-orang Yahudi yang masuk Islam. Ketika dia masuk Islam, ada ajaran-ajaran Yahudi yang mungkin masih mengganggu dia. Dalam Yahudi nggak boleh makan onta. Dalam agama Yahudi, di hari Sabtu nggak kerja. Ini orang ketika masuk Islam, pas hari Sabtu dia bingung gitu loh. Dia mau kerja, aduh nggak enak. Dalam Islam nggak apa-apa kerja gitu loh. Tapi di agama Yahudi nggak boleh libur tuh. Maka tinggalkan. Engkau sudah Muslim, kafah. Jangan ikuti langkah-langkah setan. Tapi ada orang yang setelah dijelasin ya, keterangan sudah sampai sama dia, tapi dia lebih mengikuti nafsunya, lebih mengikuti budaya dan tradisinya. Fa'alamu annallaha azizun hakim. Allah tuh nggak butuh sama ibadahmu sebenarnya. Engkau mau sholat, nggak sholat. Engkau mau taat, nggak taat. Itu urusan. Allah Maha Perkasa dan Allah Maha Bijaksana.
Apa aja yang membantu kita istiqamah di masa seperti sekarang ini jamaah? Tentu kalau kita ngelihat yang pertama, jalan singkat untuk istiqamah itu doa. Doa. Oleh karena itu Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam sering membaca ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Wahai yang membolak-balikan hati, tetapkan hatiku di atas agama. Dan setiap sholat kita tuh baca, minta istiqomah, doa. Sadar nggak kita tatkala sholat mengatakan ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Sadar nggak kita minta istiqamah tiap sholat, tiap rakaat? Kita minta ditunjukin jalan yang lurus. Jalannya siapa? Jalannya orang-orang yang Allah berikan nikmat kepada mereka. Bukan jalannya orang-orang yang dimurkai Allah. Yahudi itu tahu kebenaran dia. Tapi dia tidak mengikutinya. Ada di antara kita yang modelnya kayak Yahudi. Tahu kebenaran tapi nggak diikutin. Waladhdallin, tidak pula tersesat. Siapa orang-orang tersesat? Nasara. Itu termasuk orang-orang yang tersesat. Gimana Nabi Isa alaihissalam yang dalam pandangan mereka disalib, yang seharusnya mereka benci dengan salib tersebut, tahu-tahu salib itu menjadi syiar mereka. Yang awalnya mereka marah Nabi mereka disalib, lalu mereka bangga disalib untuk menebus dosa. Tersesat. Maka kita meminta jalan istiqamah, doa. Tidak seperti agar kita tidak menjadi orang Yahudi, seperti Yahudi wala seperti Nasara. Dan kita tahu Allah berjanji, ud'uni astajib lakum, berdoalah kepadaku, pasti aku kabulkan. Itu yang pertama. Doa. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahu akbar jemaah. Doa Nabi, wa a'udzubika an yatakhabbatani syaitanu 'indal maut. Ya Allah, aku berlindung kepadamu jangan sampai aku itu disesatkan setan ketika mau mati. Udah capek beramal, mati digodain setan. Su'ul khatimah, na'udzubillah min dzalik. Maka doa. Terus doa. Minta istiqamah. Yang kedua, ikhlas dalam beramal. Ikhlas. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddina hunafa. Beribadah kepada Allah ikhlas. Kita udah ibadah, alhamdulillah. Antum udah beramal, ada banyak amalan yang udah kita kerjakan. Ada banyak kebaikan yang mungkin sudah kita kumpulkan sebagai persiapan menghadap Allah Azza wa Jalla. Tapi kalau nggak ikhlas, habis kita. Makanya kalau ngelihat ada orang kelihatannya baik, soleh, tapi matinya kok su'ul khatimah ya. Kadang-kala masalahnya karena nggak ikhlas. Kita tuh udah berharap orang itu masuk surga, tapi gara-gara dia ikhlaskan amalan hati yang tahu kita sendiri. Maka agar engkau istiqomah, coba engkau duduk mengkoreksi dirimu. Apakah amalan yang sudah engkau kerjakan itu ikhlas lillahi ta'ala atau ya masih ada syahwat di sana. Dan orang kalau ikhlas, setan nggak bisa godain memang. Kita tuh suka pujian, suka sanjungan. Yang ketiga, yakin dengan pertolongan Allah Azza wa Jalla. Nggak ada penyakit yang paling membahayakan istiqomah lebih dari putus asa dan buruk sangka kepada Allah SWT.
Ini yang sekarang dalam kondisi pandemi, sulit ekonomi, di PHK, nggak tahu besok makan apa. Engkau harus optimis. Allah pasti bantuin kita. Yakin Ustaz? Naam. Allah tuh udah mengatakan fa inna ma'al usri yusra. Inna ma'al usri yusra. Sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan. 2 kali, sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan. Sayaj'alullahu ba'da usri yusra. Allah akan menjadikan setelah kesulitan itu kemudahan. Kalau berkaitan dengan umat Islam yang mungkin dilecehkan, jangan berkecil hati. Allah berfirman di surat Ali Imran ayat 139-140. Nah, silakan dibaca. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. ولا تحنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين إن يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله وتلك الأيام نداولها بين الناس وليعلم الله الذين آمنوا ويتخذ منكم شهداء Allahu la yuhibbul zalimin. Dan janganlah kamu merasa lemah dan jangan pula bersedih hati, sebab kamu paling tinggi derajatnya jika kamu orang beriman. Jika kamu pada perang Uhud mendapat luka, maka mereka pun pada perang Badar mendapat luka yang serupa. Dan masa kejayaan dan kehancuran itu kami pergilirkan di antara manusia agar mereka mendapat pembelajaran dan agar Allah membedakan orang-orang yang beriman dan orang-orang kafir dan agar sebagian kamu dijadikannya gugur sebagai syuhada dan Allah tidak menyukai orang-orang zalim. Barakallahu fikum. Biasa. Kekalahan itu hal yang lumrah. Tetap orang yang beriman akan berada di atas. Tunggu waktunya. Yakin. Jangan putus asa. Jangan kemudian kita terpana melihat kejayaan orang-orang kafir. Lalu kita memikirkan apa sih yang membuat Amerika jadi kuat. Kita akan meniru. Sebagian orang tuh salah meniru. Sebagian mengatakan Eropa maju, Amerika maju karena mereka membuang agama. Agama ini dalam pandangan sebagian orang sebagai penghalang dari kemajuan. Agama apa? Selain agama Islam? Iya. Sepakat kita. Tapi agama Islam itu kunci kemajuan umat Islam. Kunci kemenangan umat Islam. Bukan teknologi, tapi agama mereka. Yang keempat, agar kita istiqomah terus belajar. Belajar ilmu agama. Kalau ilmu umum tuh nggak usah dimotivasi pada belajar. Bahkan berlomba-lomba mencari perguruan tinggi favorit. Bahkan mereka meninggalkan kampung halamannya. Berangkat ke Jogja, berangkat ke Bandung, ke Jakarta. Lihat tuh mahasiswa-mahasiswa itu. Rata-rata bukan orang dari kota tersebut. Dari kota lain. Ilmu apa yang mereka cari? Ilmu dunia. Nggak apa-apa. Tapi jangan lupa belajar agama. Ilmu dunia itu hanya untuk 70 tahun kau hidup di dunia. Ilmu agama bekalmu. Untuk apa? Untuk hidup selama-lamanya. Ada kehidupan yang abadi, jemaah. Rasul SAW mengatakan, Man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Siapa yang Allah ingin kebaikan buat orang itu, maka Allah akan bikin dia belajar, ngerti agama. Fiddin. Agama.
Maka yang pada kuliah umum nggak masalah. Engkau harus menyisihkan waktu untuk belajar agama. Di situ engkau akan tahu mana yang boleh dan mana yang tidak boleh. Kita kan bicara istiqomah, melaksanakan perintah, menjauhi larangan. Kenapa masih banyak orang yang kerjaannya haram? Karena nggak belajar dia. Atau karena belajar, tapi salah belajar. Sehingga yang halal dianggap haram, yang haram dianggap halal. Maka belajar. Ya, seperti sekarang di masa pandemi, tadi dikatakan, Masya Allah, ke Majelis Ta'lim Al-Ihsan ini udah banyak kajian-kajiannya. Sisihkan waktu kita untuk belajar agama kita. Apa nggak cukup kita cari dunia dari pukul 7 sampai pukul 4, pukul 3. Kita sedang belajar agama untuk memudahkan jalan menuju surga Allah Azza wa Jalla. Kemudian yang kelima, berpegang teguh dengan sunnah. Di masa fitnah, tatkala kita bingung. Orang tuh bingung kalau bicara masa fitnah ini. Jadi dia bingung, dia mau ikut yang mana. Ustadz, banyak ustadz. Bukan cuma antum ustadz. Antum baru doktor, tuh ada ustadz-ustadz yang profesor. Dia bilang boleh, antum bilang nggak boleh. Terus umat bingung. Tatkala dia harus memilih, kadangkala dia memilih gelar. Udahlah, ini gelarnya lebih tinggi, dia ikutin. Solusinya seperti apa? Berpegang teguh dengan sunnah. Dalam hadis Irbad bin Sariyah yang diriwayatkan oleh Tirmidzi, Nabi alaihissalatu wassalam mengatakan, fa innahu man ya'ish minkum ba'di fasayara ikhtilafan katsira. Barang siapa yang hidup setelah aku mati, maka dia akan melihat perselisihan yang banyak. Terus solusinya, fa'alaikum bisunnati. Banyak perpecahan. Setelah meninggalnya Nabi SAW, muncul kelompok-kelompok yang murtad. Muncul nabi-nabi palsu. Itu nabi baru meninggal dunia. Udah muncul kayak gitu, coba. Dan ada pengikutnya. Bahkan banyak pengikutnya Musailim al-Kadzab. Bagaimana peperangan yang terjadi di masa itu dengan Musailim al-Kadzab dan pengikutnya. Perang yang begitu sengitnya sehingga banyak sahabat yang mati. Maka hati-hati kita. Jangan mudah mengikuti fulan. Terus alaikum bisunnati. Kata Nabi, berpegang teguhlah kalian dengan sunnahku. Dan sunnah khulafaur rasyidin setelah aku. Pegang dan gigit dengan gigi geram kalian. Wa iyyakum wa muhdatsatil umur fa inna kulla muhdatsatin bid'ah. Hati-hati dengan perkara-perkara yang baru dalam urusan agama ini. Udahlah. Tadi nggak usah ditambahin, nggak usah dikurangin. Laksanakan, jalan aja antum. Kayak kereta api tuh. Pernah ngeliat kereta api keluar dari jalurnya. Karena dia ngeliat, oh kok ada restoran bagus ya. Yuk kita mampir dulu, keluar dari jalurnya dia. Nggak ada. Kalau keluar, jatuh. Terus antum tetap di rel. Makanya dulu para ulama menyebut sunnah itu safinatun Nuh. Sunnah itu seperti kapalnya Nabi Nuh. Man rakibaha naja. Yang naik kapalnya Nabi Nuh selamat. Yang nggak mau naik, ya udah tenggelam. Kalau mungkin sekarang dicontohkan, sunnah itu seperti kereta api. Yang naik kereta api, dia akan terus di jalurnya. Keluar jalurnya, akan terjungkal itu kereta api. Nabi udah berpesan. Yang keenam, senantiasa menghadirkan pengawasan Allah terhadap diri kita. Antum tuh diawasin. Mau antum sendirian atau antum sedang bersama orang-orang. Ini yang disebut darajatul ihsan. An ta'budallah ka'annaka tarah. Kau beribadah kepada Allah seakan-akan kau melihat Allah. Berharap kita. Kalau nggak bisa sampai derajat itu, ya, kau harus takut. Kau senantiasa dalam pengawasan. Yang ketujuh,
berjuang. Menahan nafsu kita, mengontrol keinginan kita, melawan setan. Karena dia nggak akan berhenti godain kita. Dan nafsu kita, inna nafsa la'ammaratun bisu. Nafsu itu kita selalu menyuruh kepada keburukan. Kalau kita nggak ngelawan dia, ya habis kita. KU kita menghadapi nafsu kita sendiri. Dilawan. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Wa innallaha lama'al muhsinin. Dan orang-orang yang bersungguh-sungguh mencari jalan kami, berjuang di jalan kami, pasti kami tunjukkan kepada mereka jalan yang lurus. Allah itu bersama orang-orang yang baik. Yang ke-8, banyak baca Quran. Banyak baca Quran. Bersama artinya. Dan berusaha untuk menghafal. Menghafallah. Punyalah hafalan antum itu. Ustaz, ada kita ini setahun nggak nambah hafalannya. Oh, nggak nambah. Paling nggak murojaah yang sudah antum hafal. Dijaga hafalan yang ada. Dan kalau bisa tiap hari punya wirid bacaan Quran yang selalu dibaca. Pamannya anak selalu baca Quran satu lembar. Jaga tuh tiap hari satu lembar. Bisa 1 juz, alhamdulillah. Nggak bisa setengah juz. Nggak bisa, udahlah berapa yang kau mampu. Karena Allah mengatakan inna hadzal Qur'an yahdi lillati hiya aqwam. Quran ini menunjukkan kepada jalan yang paling lurus. Kemudian yang ke-9, banyak-banyak berzikir. Zikir pagi dan petang. Zikir-zikir yang ada momentumnya. Kenapa? Karena kita tahu zikir ini amalan yang lebih baik daripada berperang, berjihad jalan Allah Subhanahu wa taala. Tapi zikir beneran. Lisannya berzikir, hatinya ikut berzikir. Dan pesan Nabi SAW kepada seorang yang merasa terlalu banyak ajaran Islam ini, beliau mengatakan, la yazalu lisanuka ratban bidzikrillah. Jaga lisanmu untuk senantiasa basah mengingat Allah SWT. Yang ke-10, bersihkan hati kita dari penyakit hasad, ria, tamak, ujub, sombong, berangan-angan, cinta kepada dunia. Bersihkan hati kita. Engkau pandang dunia ini sebagai jembatan. Kata Nabi SAW, kun fid dunya ka'annaka gharib. Jadilah engkau di dunia ini seperti orang asing. Seperti perantau. Au abiru sabil. Atau orang yang transit. Udah. Nggak lebih dari itu engkau. Orang asing itu, perantau itu nggak lama di situ, dia akan balik ke kampung halamannya. Orang transit, apalagi orang transit, lebih cepat lagi dia meninggalkan. Dan biasanya orang transit itu nggak akan kepikiran untuk belanja ini, beli ini, itu, bangun ini, buat ini, itu nggak. Aku nggak lama. Waktuku tinggal 5 jam lagi di sini. Mungkin aku bisa keluar jalan-jalan, terus aku akan melanjutkan perjalananku. Jaga hati kita. Kemudian yang ke-10, ya beribadahlah kepada Allah dalam kondisi takut dan berharap. Yang masih muda nih, ibadahnya dengan rasa takut. Tapi kalau udah sakit-sakitan, dengan harapan. Karena kalau pemuda dengan, oh insya Allah masih panjang umur, akhirnya dosa terus dia kerjain. Orang kalau udah sakit-sakitan, dikasih rasa takut, dosanya banyak ini itu, akhirnya dia putus asa nantinya. Maka hendaklah tatkala engkau sehat, engkau kuatkan sisi rasa takut kepada Allah. Dan ketika engkau tua, sakit, maka besarkan harapanmu kepada Allah SWT. Dan masih banyak yang lainnya. Di antaranya adalah mempelajari sirahnya Nabi Muhammad SAW. Membaca bagaimana para sahabat Nabi, ulama-ulama. Kemudian berkawan dengan orang-orang yang baik. Banyak mengingat kematian. Merasa qanaah dengan apa yang Allah berikan. Takut mati su'ul khatimah. Manfaatkan waktu. Karena modal kita hidup adalah waktu kita. Hadza wallahu a'lam bissawab. Itu yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Mungkin kita masuk ke sesi tanya jawab. Nah, barakallahu fikum.
Barakallahu fikum Ustaz. Jazakallahu khair atas penyampaian materinya. Kalau kita catat tadi ada beberapa hal mengenai definisi istiqomah, kemudian kenapa kita harus istiqomah. Kemudian ada 11 poin tadi, apa saja yang bisa membantu kita untuk istiqomah. Kita masuk ke dalam sesi tanya jawab. Sebelum saya buka pertanyaan secara interaktif, ada beberapa pertanyaan melalui fitur chat yang sudah masuk. Yang pertama dari Pak Junaidi di Jawa Barat. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana melatih diri kita agar bisa ikhlas dalam beribadah sehari-hari? Barakallahu fikum. Iya jamaah. Ikhlas ini berat. Kenapa ikhlas itu amalan yang berat, yang perlu perjuangan? Karena kalau bicara ikhlas, jiwa kita, nafsu kita tuh nggak ada bagian dalam keikhlasan itu. Ikhlas itu semuanya buat Allah SWT. Jadi kita ini memerangi nafsu kita. Maka yang para ulama menyebutkan cara ikhlas itu, coba engkau merenungkan. Apa sih yang engkau inginkan? Engkau ingin pujian. Engkau ingin dilihat sama orang. Ketahuilah bahwa pujian orang, penglihatan orang ya, sanjungan orang gak berguna buat engkau. Apa gunanya? Yang sanjungan dan pujiannya bermanfaat buat kita tuh Allah Azza wa Jalla. Kenapa? Karena Allah yang memiliki bumi ini. Engkau kepingin harta? Minta sama Allah Azza wa Jalla. Jadi tatkala kita melihat fulan atau alan yang kita berharap sesuatu kepada mereka nih, ketahuilah bahwasanya yang ada pada diri mereka itu sejatinya milik Allah Subhanahu wa taala. Maka mintalah kepada Allah Jalla Jalla dan berdoa. Niat itu bolak-balik. Hari ini ikhlas, besok nggak ikhlas. Besok ikhlas, lusanya kadang digodain sama setan. Makanya di antara doa yang dibaca oleh Abu Bakar atau Umar bin Khattab, Allahumma ij'al amali kullahu salihan. Ya Allah, jadikan semua amalku itu saleh. Waj'alhu liwajhika khalisan, dan jadikan semuanya itu hanya untukmu ya Allah. Wala taj'al li ahadin fihi syai'an. Jangan ada di dalam amalan itu orang lain. Semuanya buat Allah Subhanahu wa taala. Dan di antaranya nyesel, ya Allah, buat apa aku beramal? Capek-capek nggak ada gunanya. Bahkan jadi azab nantinya. Itu juga akan membantu kita untuk ikhlas beramal. Hadza wallahu a'lam bissawab. Barakallahu fiik Ustaz. Wafikum. Pertanyaan kedua dari Ufti Arvila Triesta. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya Ustadz, ana mu'alaf sejak kelas 1 SMP dan sudah 6 tahun ana memeluk Islam. Dan ana baru mengenal sunnah belum lama Ustadz. Bagaimana hukum cadar bagi wanita Ustadz? Agar ibu merestui ana memakai cadar. Mohon pencerahannya Ustadz. Syukron. Jazakumullah khairan. Barakallahu fikum. Naam jamaah. Beberapa hari yang lalu ya, mungkin ada sebuah tayangan yang seakan-akan melecehkan cadar. Apa sih hukum cadar sebenarnya? Istri-istri Nabi itu semuanya pakai cadar. Ana pernah berjumpa dengan seorang mu'alaf. Tapi dulu dia biarawati. Dia mungkin pengetahuan dia tentang Islam masih belum banyak. Tapi mungkin dia sudah memberikan ceramah ya, yang berkaitan dengan kristologi. Suatu hari dia datang ke Madinah dalam rangka umroh dan berziarah ke Masjid Nabawi. Ana dampingin dia. Ana dampingin dia sama suaminya ya, sama
sama kerabatnya. Dalam perjalanan ziarah itu, dia mengkritisi wanita-wanita di kota Madinah yang menggunakan cadar. Lalu dia mengatakan, ini ajaran apa ini? Mereka kok pakai baju kayak gitu? Subhanallah. Ana sampaikan kepada dia, istri-istri Nabi itu pakai cadar. Masa Ustaz? Nah, makanya baca. Tatkala kita membaca sejarah jemaah, kita akan tahu istri-istri Nabi pakai cadar, perempuan-perempuan di masa Nabi SAW pada pakai cadar. Iya, tinggal masalah hukumnya, apakah cadar itu wajib atau tidak. Ada dua pendapat para ulama. Kalau kita melihat, kebanyakan mewajibkan cadar. Tapi sebagian berpendapat cadar itu bukan wajib. Cadar itu adalah kehormatan. Sehingga firman Allah, wal yudnina alaihinna min jalabibihinna ala juyubihinna, hendaklah mereka meletakkan kerudung mereka itu menutup dada mereka. Sebagian berpendapat adalah menutup dari atas sehingga wajah mereka yang tertutup sampai ke dadanya. Wallahu a'lam bishawab. Jadi ketika anti masih belum mendapatkan restu untuk pakai cadar, maka teruslah pakai pakaian yang syar'i. Dan sekarang di masa pandemi, anti wajib pakai masker. Paling tidak apa yang anti inginkan masih bisa tergantikan dengan masker tersebut. Hadza wallahu a'lam bishawab. Barakallah. Pertanyaan berikutnya dari Al-Ah Hendriana Yahya dari Surabaya. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kiat-kiat agar kita tetap istiqomah menuntut ilmu agama dan tetap ihsan dalam bekerja? Barakallahu fikum. Naam jamaah. Ini pertanyaan yang menarik ya. Menarik kenapa? Karena ada teman-teman yang sibuk nuntut ilmu agama. Masya Allah, setelah hijrah dia suka datang kajian ya. Hampir nggak ada daurah-daurah kecuali dia ikut dan hadir di sana. Namun dalam urusan pekerjaan buruk dia nih. Sehingga membuat sebagian kawan kita yang punya tempat usaha itu mengeluh. Ustaz, terus terang Ustaz, kata dia, ada beberapa pekerja di tempat kita ini yang udah ngaji. Dia itu Ustaz, sama pekerjaannya kurang peduli Ustaz. Dedikasinya rendah, semangatnya rendah. Nanti jam berapa udah izin pulang mau ikut kajian. Nanti telat karena ikut kajian. Ini kerjaannya jadi nggak benar. Loh Ustaz, kan kita harus menuntut ilmu agama. Nah, kita tahu talabul ilmi faridatun ala kulli muslim. Menuntut ilmu kewajiban buat setiap muslim. Kalau bicara ilmu itu wajib, ilmu agama wajib, nah ilmu agama ada yang wajib, ada yang sunnah. Yang wajib yang kau perlukan untuk ibadah. Tapi ada ilmu-ilmu tambahan, ya ketika kita ada waktu kita pelajari. Ketika engkau bekerja, engkau punya kontrak sama tempat kerja. Kalau engkau bekerja dari jam 7 sampai jam 12 umpamanya, ya udah penuhin kontraknya. Atau jam 7 sampai jam 4. Ustaz ada kajian jam 9. Yang kau cari kajian yang ba'dal maghrib. Engkau cari kajian yang ba'dal subuh. Artinya banyak waktu. Sehingga kita dapat melaksanakan tugas kita sebagai seorang karyawan, sebagai seorang pegawai. Dan tugas kita sebagai khalifah di muka bumi ini yang Allah angkat sebagai khalifah kita. Kita perlu belajar agama, memakmurkan bumi ini dengan ilmu-ilmu agama. Maka insya Allah dengan cara seperti itu, belajar agamanya tetap dan menuntut atau bekerja untuk dunianya antum dengan cara yang baik. Kenapa harus seperti itu? Lihatlah para sahabat Nabi. Mereka orang-orang yang amanah. Dan Nabi juga mengajarkan kepada kita, innallaha yuhibbu idza amila ahadukum amalan ayyutqinahu. Allah itu cinta
kepada hamba yang kalau dia bekerja, dia menyempurnakan pekerjaan. Jadi nggak setengah-setengah. Ketika engkau bekerja, totalitas di sana, selesai bekerja, disinilah engkau mengatur waktu. Kapan belajar. Walhamdulillah sekarang, apa artinya kalau antum ketinggalan, wallahi Ustaz, ana ini biasanya kajian jam 9 Ustaz. Sekarang ana bekerja. Jadi jam 9 pagi nggak bisa Ustaz. Alhamdulillah sekarang hampir semua kajian itu ada rekamannya. Tatkala engkau tidak bisa hadir, kau bisa mengikutinya secara audio, atau engkau tonton videonya. Jadi nggak ada alasan lagi untuk tidak nuntut ilmu agama dengan alasan pekerjaan. Dan nggak ada lagi alasan engkau meninggalkan pekerjaanmu dengan alasan nuntut ilmu agama. Ketika engkau sudah ada kontrak kerja di sana. Hadza wallahu a'lam bishawab. Nah. Barakallahu fiik, Ustaz. Ada pertanyaan dari Abu Yasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana mensikapi saat ini yang mana ada orang kafir sedang menghina Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam? Apakah didoakan mendapat hidayah atau didoakan mendapat laknat Allah? Barakallahu fikum. Kalau bicara didoakan mendapatkan laknat Allah, dia itu sudah terlaknat. Jadi dia itu sudah terlaknat dengan perbuatan dia. Laknatullah alal kafirin. Allah melaknat orang-orang kafir. Allah melaknat orang-orang yang berdusta. Apalagi Allah sudah mengatakan inna syani'aka huwal abtar. Sesungguhnya orang yang menghinamu adalah orang yang terputus. Terputus segala kebaikan dari dia. Baik, sikap kita apa jemaah? Ketahuilah bahwasanya apa yang terjadi di Perancis, di Eropa sana, ini membuat kita jadi optimis. Optimis apa? Islam semakin berkembang di sana. Jadi kalau antum lihat, tatkala Islam itu masih kecil ya, masih belum berkembang, masih belum banyak yang peduli sama Islam, itu biasanya dibiarin. Nggak digangguin. Tapi tatkala mulai berkembang, tumbuh, menjadi besar, orang semakin ngerti Islam, orang jadi simpati kepada Islam, disinilah mereka ketakutan. Maka apa yang terjadi di Perancis, ini kabar gembira buat kita sebenarnya. Akan perkembangan Islam. Baik Ustaz. Tapi kan kita tetap benci. Naam, kita benci, kita marah terhadap perbuatan orang-orang yang menghina Nabi SAW. Terus apa yang harus kita lakukan? Banyak yang perlu kita lakukan. Salah satunya, bagaimana engkau menyampaikan indahnya Islam ini kepada orang-orang. Bagaimana engkau membuat orang-orang yang selama ini diracuni oleh karikatur tersebut, dibodoh-bodohin oleh film-film yang dibuat sama mereka, sehingga mereka nggak tahu tentang hakikat Rasul SAW. Yang kita tahu, onta pun cinta sama Nabi SAW. Raja Romawi, Heraklius, Raja Romawi ini, ketika dia dapat suratnya Nabi SAW, di akhir cerita dia mengatakan, kalau aku bisa sampai kepada orang ini, kepada Nabi Muhammad SAW, aku akan datang mencuci kaki Nabi SAW. Dan dia mengatakan, kalau benar yang kau katakan kepada Abu Sufyan tentang orang itu, maka dia akan menguasai tempat dudukku ini. Dan betul, Romawi dikuasai oleh Islam. Maka bagaimana sekarang ini momentum karena orang-orang pada membaca, kepingin tahu tentang Nabi Muhammad SAW. Kenapa kemudian umat Islam marah? Kenapa kemudian negara-negara memboikot? Umat Islam juga memboikot produk-produk dari Prancis. Ada apa sih sebenarnya? Siapa sih Nabi ini? Ini kesempatan kita untuk ngasih tahu mereka tentang Nabi kita Muhammad SAW. Dan antum hidupkan sunnah Nabi SAW. Sebagai bentuk cinta. Kita marah sama orang-orang kafir. Kita cinta sama Nabi SAW. Kita ini harus mencintai Rasul SAW. Lebih daripada mencintai diri kita sendiri. Maka
Kalau bicara boykot itu menjadi sesuatu yang paling kecil mungkin yang bisa kita lakukan. Karena pada dasarnya kita itu nggak ada kewajiban membeli produk mereka. Nggak ada kewajiban beli produk mereka. Jadi tatkala ada ulama yang memfatalkan boykot, ya memang kita jadi nggak ada kewajiban beli produk mereka. Kenapa harus beli produk-produk yang dari Perancis umpamanya? Nestle bukan produk Perancis kan? Hah? Swiss, Ustaz. Swiss. Swiss. Oh, selamat Nestle ini. Nah, barakallahu fikum. Jazakallah, Ustaz. Ada pertanyaan langsung dari Al-Ahita Purnomo dari Mataram, Nusa Tenggara Barat ini, Ustaz. Silakan diaktifkan audio dan videonya. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan. Alhamdulillah. Ustaz, Ana dari Mataram Ustaz. Sebelumnya jazakallah untuk Ustaz yang bersedia meluangkan waktu bersama kami Ustaz. Mungkin waktu 1,5 jam kurang Ustaz. Harusnya formatnya adalah kultum Ustaz. Kuliah terserah antum Ustaz. Allahu Akbar. Ana takut ditinggal tidur kuliah terserah Ana. Maksudnya nggak kelihatan sama jemaahnya kita nih. Baik Ustaz, Ana hendak bertanya Ustaz. Tadi Ustaz menyebutkan mengenai poin kelima di mana kita mesti harus menjaga berpegang teguh dengan sunnah gitu Ustaz ya. Nah, yang Ana ingin tanyakan Ustaz, bagaimana caranya agar kita tetap bisa berpegang teguh pada sunnah, karena saat ini mungkin yang sudah sama-sama kita ketahui bahwasanya fitnah itu saat ini dibungkus dengan indah, dengan cantik Ustaz. Dan ini menyebabkan kami ragu-ragu untuk mengambil sikap atau melakukan tindakan gitu, beribadah gitu Ustaz. Nah, ini yang contohnya misalnya seperti saat ini misalnya ada beberapa pihak yang menyebutkan bahwasanya corona itu adalah fitnah, sehingga semua larangan untuk ke masjid misalnya atau menggunakan masker atau misalnya softnya berjarak itu adalah juga salah satu upaya dari para kaum kafir untuk menghalangi umat Islam untuk beribadah. Ya. Itu Ustaz, mohon dijelaskan bagaimana caranya agar kita bisa sama-sama terhindar dari keraguan-raguan ini Ustaz. Masyaallah. Wa yakum. Naam jamaah. Iya. Jadi memang belum selesai ya. Fitnah corona ini belum selesai. Kita tahu di awal corona itu beberapa masjid itu sampai tutup di beberapa negara. Bahkan menjadi fitnah yang besar buat umat Islam tatkala haji ditiadakan dari negeri-negeri, haji hanya ada dari dalam kota atau dalam negeri Arab Saudi aja. Benar-benar itu fitnah. Bagaimana sikap kita sebenarnya? Kita ini orang awam. Kebanyakan kita nggak ngerti, kita minta fatwa kepada para ulama yang mungkin mereka mengkaji. Kalau bicara corona kan masih ada yang meragukan adanya corona. Iya. Bahkan kumpulan dokter-dokter dunia yang kemarin yang dari Jerman atau apa, ada yang meragukan. Di Indonesia pun ada orang-orang yang meragukan adanya corona. Bagaimana dengan ulama-ulama yang memberikan fatwa? Mereka biasanya tidak akan memberikan fatwa kecuali setelah pengkajian terhadap apa yang sedang terjadi. Ulama-ulama dari Timur Tengah ya, yang mereka mengeluarkan fatwa mereka tentang diperbolehkannya sholat dengan jarak. Dan itu masih diberlakukan sampai sekarang di Masjidil Haram, di Masjid Nabawi. Sampai hari ini masih diberlakukan. Tapi untuk daerah-daerah yang merasa daerah tersebut sudah aman dari COVID, ya jelas sholatnya seperti biasa gitu. Jadi tugas kita kalau memang ada mungkin sebagian ustadz yang berbeda pendapat dalam masalah ini, maka di sini kita perlu berlapang dada. Tatkala dalam satu permasalahan ada ruang untuk ijtihad, ruang untuk beda pendapat, maka kita saling menghargai.
Bicara sholat tadi. Kalau ada yang mengatakan, Anda nggak mau pakai jarak, tafadhol. Anda nggak bisa maksa. Tapi ada yang mengatakan, enggak, Anda harus pakai jarak. Ya silahkan. Semua insya Allah memiliki rujukan yang kuat dalam hal ini. Namun yang jelas, secara umum, para ulama kita itu fatwanya sebenarnya, kalau daerah itu nggak ada corona, ya sudah. Nggak ada lagi jarak, nggak ada lagi masker. Masalahnya kan, apakah daerah tersebut, kita ini masalahnya menentukan daerah tersebut daerah hijau, daerah tersebut daerah merah atau oranye. Itu siapa yang menentukan? Sebagian orang mengatakan nggak ada, anak nggak ada corona di tempat ini gitu. Apakah keputusan dari seorang yang mereka bukan pemegang kebijakan, ya, bukan orang yang faham dan ngerti tentang masalah ini, itu bisa dijadikan sandaran atau tidak? Ahibati fillah. Kalau ternyata ijtihad para ulama salah, kita tahu ulama ketika berijtihad dan ijtihad mereka benar, mereka dapat 2 pahala. Kalau mereka berijtihad dan salah ijtihad mereka, mereka tetap dapat 1 pahala. Kita nggak ngerti, kalau akhirnya kita paham, oh ternyata nggak ada Ustaz, daerah ana ini sudah daerah hijau sebenarnya. Ya udah, maka normal aja. Tapi ketika ragu, enggak Ustaz, daerah ini ada yang ngomong hijau, ada yang ngomong oranye, ada yang ngomong merah. Terus, anak kok ragu Ustaz? Ya sudah, ketika engkau ragu, jangan sampai engkau beribadah, akhirnya kehilangan kekhusyuan, karena kebingungan, ya Allah ini orang-orang pada rapat semua, gimana anak kalau pulang terkena corona, ini itu umpamanya. Jadi, kembali kepada kondisi antum di tempat itu, dan mengikuti apa yang jadi patokan di daerah antum. Dan sekali lagi, jangan sampai keributan itu membuat perpecahan di antara umat Islam. Barakallahu fikum. Barakallah. Pertanyaan selanjutnya, sudah ada yang raise hand kembali ini, Ustaz, dari Muhammad Trisnaldi. Silakan untuk mengaktifkan audio dan videonya untuk berinteraksi langsung. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan. Pertanyaan saya singkat saja. Kan saya itu sering gitu melihat kemungkaran atau ya bid'ah gitu. Tapi saya mungkin sudah ada ilmunya, tapi saya itu takut gitu Ustaz. Jadi pertanyaannya, bagaimana cara saya supaya lebih berani dan pede gitu untuk menceramahi atau ya memberitahu yang benar gitu. Gitu Ustaz. Masya Allah, barakallahu fikum. Naam jamaah. Ya, berkaitan dengan amar ma'ruf nahi munkar. Kita tahu sabda Nabi SAW, man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi. Barang siapa di antara kalian melihat kemungkaran, hendaklah merubah kemungkaran tersebut dengan tangannya. Fa in lam yastati' fa bilisani. Tatkala enggak mampu dengan tangannya, maka dengan lisannya. Enggak mampu dengan lisannya, maka dengan hatinya. Bagaimana kita agar dapat menjelaskan perbuatan-perbuatan kemaksiatan, kemungkaran yang dilakukan manusia itu dengan harapan dia jadi tahu gitu, dia jadi faham. Tapi kadang-kadang kita takut. Bagaimana supaya kita berani? Maka yang pertama, seorang itu harus minta tolong sama Allah SWT. Banyak-banyak membaca la haula wa la quwata illa billah. Yang kedua, tatkala kita hendak mengingkari sebuah kemungkaran dengan lisan kita, maka coba lihat, apakah perbuatan kita ini tidak akan menimbulkan kemungkaran yang lebih besar. Kalau ternyata akan membuat terjadi keributan, oh berarti kita tahan. Kenapa? Kita itu ingin menghilangkan kemungkaran, bukan ingin nambah kemungkaran. Kemungkaran yang nggak hilang, yang ada keributan yang lebih besar umpamanya. Maka antum harus pertimbangkan. Kemudian tatkala mengingkari sebuah kemungkaran, mungkin di masyarakat kita ada banyak kemungkaran. Antum lihat mana yang mungkin bisa atau yang menjadi prioritas
yang diingkari. Kemudian jangan di depan orang ya. Mungkin dengan ngobrol. Mungkin kalau kita bicara banyak orang yang masih belum kenal dengan sunnah. Kita kenalkan dia dengan sunnah. Ini loh sunnah Nabi SAW. Seperti ini bahasanya itu bahasa-bahasa yang positif. Dengan cara kita mengatakan ketika dia mengamalkan bid'ah umpamanya kita sampaikan kepada dia. Ini loh sunnahnya Nabi kayak gini. Tanpa kita menyinggung bid'ah dia. Karena biasanya orang ini sensitif dengan kalimat bid'ah. Betul. Maka terus gimana? Ya udah tunjukkan dia kepada sunnah. Ajarkan kepada orang ini sunnah. Nih sunnahnya kayak gini. Nih sunnahnya kayak gini. Nih sunnahnya kayak gini. Ketika ada orang meninggal. Ketika ada orang punya anak. Ketika orang lahiran. Apa aja ada sunnahnya. Maka bagaimana kita sebagai seorang muslim sekarang mengenalkan sunnah Rasul SAW dengan harapan perbuatan-perbuatan yang tidak sesuai dengan sunnah itu akhirnya mereka jadi sadar. Loh ternyata ini enggak diajarkan Nabi SAW. Enggak. Oh gitu ya. Jadi harapannya mereka berpikir sendiri. Jadi buat penanya tadi coba dilihat strategi yang paling tepat untuk mengingkari kemungkaran yang ada. Salah satunya adalah dengan cara mengenalkan sunnah kepada mereka. Dengan mengatakan ini loh Nabi itu mengamalkan seperti ini. Agar mereka ada acara kalau lahiran itu ada acara ritual ini itu macam-macam. Nabi gimana sih? Nabi itu akikoh nih. Akikoh itu sunnah sebenarnya. Fadl kau mau ngundang orang-orang makan di rumahmu silahkan. Kau mau kirimkan makanannya tafadhol. Jadi dengan mengenalkan sunnah ini harapannya yang tidak sesuai dengan sunnah itu hilang dan pergi. Barakallahu fikum. Gitu kalau Ustaz. Iya, Komnal. Pertanyaan berikutnya Ustadz, dari dua penanya ini saya gabungkan karena mirip-mirip. Yang pertama dari Sila. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya, apa ada batas waktu untuk melakukan sholat fajar sebelum sholat subuh? Semisal saya baru bangun 4:30 pagi. Masih bolehkah saya sholat fajar terlebih dahulu? Yang kedua, apa ada batas zikir pagi petang? Semisal saya baru zikir pagi sekitar pukul 10, apa masih diperbolehkan? Lalu yang semisal pertanyaan dari Bapak Agus Fuadi, ini dari Kejayaan Ustaz. Bagaimana menjaga amalan-amalan yaumiyah termasuk wirid harian supaya bisa istiqomah? Demikian Ustaz. Barakallahu fikum. Naam jamaah rahimakumullah. Kalau bicara batasan sholat sunnah qobliyah subuh. Kapan batasannya? Maka selama sholat subuh masih belum dilaksanakan, itu menjadi waktu sholat qobliyah. Terus gimana Ustaz? Kalau tadi bicara 4:30. Kita bicara 4:30 ini dari satu kota ke kota lain berbeda-beda. Jadi batasan sholat subuh itu terbitnya matahari. Selama belum terbit matahari, maka engkau sholat subuh. Dan sebelum sholat subuh, laksanakan sholat qobliyah subuh. Tapi gimana Ustadz? Kalau waktunya nih, ini sudah mau terbit matahari. Kalau ana sholat qobliyah, maka matahari terbit, akhirnya sholat subuh ana di luar waktu. Apa yang harus dilakukan? Maka engkau sholat subuh. Nggak usah sholat qobliyah. Subuhnya yang wajib dikerjakan. Terus bagaimana dengan qobliyah yang biasa anak kerjakan Ustaz? Apakah hari itu anak tidak qobliyah? Engkau bisa gantikan sholat qobliyah itu di waktu duha nanti. Karena memang waktunya sudah matahari terbit, maka engkau gantikan di waktu duha. Jadi sholat qobliyahnya itu diqadha, digantikan di waktu duha. Maka nggak ada masalah. Yang kedua berkaitan dengan zikir pagi dan petang. Sampai kapan sih akhir dari zikir pagi? Zikir pagi itu yang paling utama adalah dikerjakan sebelum matahari terbit. Gimana Ustaz? Kalau sampai jam 10 masih boleh atau tidak? Boleh jemaah. Hanya saja kita tuh harus memahami zikir pagi dan petang itu, pagi itu untuk menjaga kita sampai petang. Petang itu untuk menjaga kita sampai pagi. Penjagaan buat diri kita. Contoh nih, orang minum antibiotik.
Ada antibiotik itu yang diminum setiap 12 jam. Setiap 12 jam. Jadi kalau bicara setiap 12 jam, jangan telat antum. 12 jam harus minum. Tapi kalau umpamanya orang ini membaca zikir paginya jam 10, berarti ada satu masa dia tidak terjaga. Oh, yang zikir petang Ustaz sampai kapan? Sampai waktu subuh, sampai waktu pagi. Jadi Allah akan jaga dia sampai waktu pagi. Yang pagi akan dijaga sampai waktu sore. Sehingga kalau antum bacanya jam 10, ya udah dari jam 10 atau dari matahari terbit atau dari fajar terbit ke jam 10 ini kita tidak terjaga dengan zikir-zikir tersebut yang memang salah satunya untuk menjaga diri kita. Jadi seperti itu. Mau baca jam 10, jam 9 masih boleh dia baca. Cuma dia kehilangan fadilah tadi. Yang zikir petang dari habis asar, ada yang mengatakan dari habis maghrib, ya sampai malam. Tapi sekali lagi, ketika antum bacanya jam 10 malam, akan ada jeda waktu yang di situ antum tidak dijaga sama Allah SWT. Karena meninggalkan zikir tersebut, maka hendaklah kita berusaha untuk istiqamah waktunya itu ya terus dalam penjagaan Allah SWT. Ada pertanyaan yang ketiga tadi berkaitan bagaimana supaya kita istiqamah dalam zikir harian tersebut ya. Ahibati fillah. Orang tuh bisa istiqamah ketika ada harapan dan ada ketakutan di diri dia. Kenapa ada orang yang istiqomah ya pakai sabuk pengaman? Karena dia takut sama polisi. Atau dia memang ingin menjaga diri. Nggak ada urusan sama polisi dia. Tapi memang dia tahu manfaat dari sabuk pengaman tersebut. Begitu pula dengan zikir. Ketika orang itu tahu dengan manfaat zikir ini, maka dia akan terus istiqomah. Coba kita lihat. Orang yang membaca La ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Orang yang membaca Allahumma afini fi badani, Allahumma afini fi sam'i, Allahumma afini fi basar, itu dapat apa gitu. Makanya mengetahui fadilah khasiat sesuatu itu biasanya mendorong kita untuk terus mengajarkannya. Dan sekali lagi untuk istiqomah itu kita perlu minta. Dari awal tadi kita udah bicarakan. Doa ini menjadi sarana inti kita dalam istiqomah. Maka setiap sholat kita nggak pernah berhenti mengatakan ihdinas siratal mustaqim. Maka begitu pula tatkala kita ingin senantiasa berzikir, baca doanya Mu'adz bin Jabal yang diajarkan Nabi SAW kepadanya. Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, tolong hamba ya Allah untuk senantiasa berzikir kepadamu, mengingatmu, bersyukur kepadamu dan beribadah yang baik. Hada wallahu a'lam bissawab. Nah. Pertanyaan terakhir ini Ustaz. Sudah ada yang raise hand. Masih ada waktu sekitar 4 menit. Silahkan kepada Al-Akh Abu Yasa untuk mengaktifkan itu audio maupun videonya. Baik, karena nggak ada respon, mungkin Al-Akh Abu Umar. Silakan. Dan juga udah raise hand. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan Aba Umar. Alhamdulillah, Masya Allah Ustaz. Kapan main pasaran lagi Ustaz? Udah ini. Wallahu a'lam bissawab. Kangen nih Ustaz. Insyaallah doakanlah mudah-mudahan coronanya cepat pergi nih. Kita bisa offline lagi insyaallah. Amin, amin. Gini Ustaz, Salah, kedisian. berhubung tentang ini, apa namanya, yang lagi marak sekarang. Masalah amalan bid'ah. Afwan. Masalah amalan maulid ini kan lagi
apa sekarang lagi marak ini sekarang. Bagaimana sikap saya sebagai seorang anak menyikapi orang tua saya sendiri yang masih terjebak dalam amalan ini, Ustaz? Apakah anak harus ikut ke dalam istilahnya amalan ini juga, atau anak cukupkan dengan afwan, anak sudah ngaji jadi saya nggak bisa ikut abah umi, atau bagaimana, Ustaz? Nah. Terus itu yang pertama. Yang kedua, perihal tentang amal-amal bid'ah ini kan biasanya ada yang kalau di adat Jawa itu ada namanya nasi berkat itu kan ya. Boleh nggak kita, istilah saya dan mungkin anak istri saya itu memakan itu, entah itu rotinya kah, nasinya, sayurnya atau lauk pauknya, itu boleh nggak, Ustaz? Nah, itu saja sih, Ustaz. Barakallahu fikum. Ya jemaah, barakallahu fikum ya. Ya, berkaitan dengan apa yang kita lihat sekarang, bahwasanya tanggal 12 Rabiul Awal adalah tanggal lahirnya Rasulullah SAW. Siapa yang tidak cinta? Siapa yang tidak berbahagia dengan lahirnya Rasulullah SAW? Semuanya berbahagia. Tapi memang karena Nabi SAW sendiri, beliau tidak mengadakan acara tersebut, para sahabatnya juga tidak, ya, para tabi'in juga tidak, sehingga kita tidak mengamalkan hal tersebut. Sehingga buat orang tua kita yang mungkin masih mengamalkan, atau tetangga kita, atau masyarakat di sekitar kita minta maaf sama mereka. Karena kadangkala mereka beranggapan kita ini nggak cinta sama Nabi SAW. Yang kita lakukan adalah dalam rangka mencintai Rasulullah SAW. Mungkin memang ada beda pandang dalam hal ini. Tapi kita sampaikan bahwasanya tatkala terjadi perselisihan pendapat, Nabi SAW nyuruh kita untuk mengikuti sunnahnya. Supaya kita nggak ribut terus. Ana merasa benar, antum merasa benar. Maka mungkin kita minta maaf. Kita berusaha untuk belajar lagi. Kalau dikatakan kenapa antum nggak ikut ini itu, sampaikan ya, ana masih belajar. Ana ingin masuk Islam ini secara kafah ya. Dan sampaikan mamanya dengan orang tua ya, orang minta sama bapak ibu, tolong ana didoakan semoga Allah tetap memberikan hidayah kepada ana kepada jalan yang benar. Adapun nasi berkat ya dalam acara-acara ritual-ritual yang dilakukan, selama di situ tidak ada unsur yang haram di makanan tersebut, nggak ada sesajen untuk mamanya ayam dipotong untuk sesajen ya diberikan kepada jin atau apa, maka halal-halal aja, nggak ada masalah. Ketika ada yang mengirimkan makanan tersebut, kita boleh mengkonsumsi makanan tersebut. Syekh bin Baz rahimahullah ta'ala menjelaskan tentang sesajen yang diberikan kepada berhala aja ya. Kalau di situ bukan sesembelihan, itu boleh dikonsumsi. Ada mungkin yang memberikan buah-buahan. Buah-buahan itu halal sebenarnya. Jadi bolehkah kita memakannya? Nggak ada masalah kita memakan makanan tersebut. Tapi kalau sesembelihan untuk selain Allah SWT, maka nggak boleh kita mengkonsumsinya. Hadza wallahu a'lam bishawab. Itu yang bisa Anda sampaikan pada kesempatan kali ini. Apabila itu benar itu dari Allah Jalla Jalaluh. Kalau ada yang salah dan kurang berkenan, itu dari diri Anda pribadi. Allah dan Rasul yang terbebaskan dari kesalahan itu, Anda kembalikan kepada pembawa acara. Jazakumullah khair. Wa iyyakum Ustaz. Jazakumullah khair kepada semua peserta yang sudah berpartisipasi dalam kajian perdana malam ini dari Majelis Taklim Al-Ihsan. Mohon maaf kepada semua pertanyaan yang sudah masuk melalui fitur chat atau raise hand yang belum sempat mendapatkan kesempatan. Semoga di lain waktu Allah mudahkan untuk bisa mendapatkan pertemuan kembali bersama Ustaz. Demikian kita tutup kajian malam hari ini. Semoga kita bisa mendapatkan pelajaran yang berharga dari apa yang sudah disampaikan Ustaz dan mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta subhanaka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.